Tadi Mensesnek kan udah konfirmasi kalau Pak Thomas tuh masuk dalam bursa deputi gubernur BI. Handphone. Harapan saya gimana? Iya. Ya bagus lah, biar Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi. Dari fiskal sekarang kalau masuk kan ke moneter kan bagus. Saya mendukung. Ganti Pak Thomas siapa Pak nanti? Sekarang bocorannya nggak lengkap. Pak Juda katanya Pak. Katanya Pak Juda Pak. Kelihatannya begitu, saya dengar juga begitu. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Yudo, mungkin Yuda besok kali. Saya mau lihat niatnya dia apa sih. Berarti tukeran dong Pak. Kayak switch ya kelihatannya. Kalau bocornya seperti itu ya? Kayaknya Iya begitu, switch kelihatannya. Berarti kemarin Alasannya Pak, apa, Pak? Pak Thomas ke BI tuh sekalian belajar. Disuruh ngintip-ngintip, apa di BI ada apa sih? Kan udah ngintip 2 kali cukup. Jadi dia pindah ke sana juga cukup, saya pikir. Pak, kalau soal perusahaan Cina katanya mau disidak 2. Itu apa aja ya Pak perusahaannya Pak? Independensinya gimana Pak? Ada tahu? Soal itu Gimana ya? Mas Enda? Iya, karena itu kan perpindahan dari tes pemerintahan ke Pak. Kan putar BI juga pemerintah. Makanya saya bingung. Kalau Yuda Agung masuk ke saya, jangan-jangan orang Pak Ferry mau menekan saya di dalam. Enggak, itu satu exchange yang pertukaran yang saya pikir seimbang. Nggak ada yang aneh. Kalau independensi nggak ada hubungan, kecuali nanti pada waktu ngambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini kan nggak ada. Jadi BI independen, kita jalankan fiskal, mereka jalankan moneter, kita koordinasi di KSSK untuk memastikan kebijakannya walaupun sama-sama independen, tapi memastikan kedua kebijakan bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat seperti yang disarankan di rapat KSSK barusan dengan DPR. Dari presiden Pak. Apakah nanti Pak Teguh sebagai elemen dari pemerintah Pak? Apanya? Switch itu Pak. Oh saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya hanya terima nasib aja. Pak itu masuk sebagai elemen dari pemerintah atau bagaimana Pak seperti di P2SK masuk ke dalam BI-nya Pak atau Oh enggak. Harusnya begitu masuk ke BI udah dia independen. Bukan elemen pemerintah, bukan. Kalau elemen pemerintah adalah saya akan ngirim orang setiap ada sidang Dewan Gubernur yang berhubungan dengan bunga. Boleh kan di undang-undangnya. Itu unsur pemerintah. Kalau ini bukan independen kelihatannya kalau jadi ya. Wah saya nggak tahu. Kan saya bukan yang mindahin. Nominasi. Saya cuma komentarnya kan datanya kan. Iya. Tapi Pak rupiah langsung anjlok Pak. Setelah berita itu keluar rupiahnya langsung 17.000. Ya rupiah kan akan tergantung pada fundamental ekonominya. Anda lihat kan IHSG berapa? Berapa sekarang? IHSG berapa sekarang? IHSG. Ah. Berapa IHSG? IHSG. Oh, time high kan? Hijau. Oh, 91 333. Tapi rupiahnya gimana Pak? Gini, kalau indeks naik situ pasti ada flow asing masuk situ juga kan, nggak mungkin domestik sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja, rupiahnya menguat juga karena supply dolar akan bertambah. Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika Thomas akan ke sana, wah orang spekulasi dia akan apa independensinya hilang. Saya pikir nggak akan begitu. Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi rupiah karena fondasi ekonominya kita akan jaga supaya semakin membaik ke depan. Pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Menjaga fondasi ekonominya gimana itu? Yang pertama berdoa. Lu nggak pernah dengerin? Pertama kita pastikan likuiditas di sistem finansial cukup. BI dan kita dan keuangan sudah setuju untuk menjaga itu bersama. Yang kedua, saya pastikan program-program belanja pemerintah dibelanjanya cepat di awal tahun ini. Terus kalau likuiditas di sistem cukup kan biasanya ada sektor jalan kan. Habis itu kami akan perbaiki iklim investasi dengan debottlenecking. Harusnya ini rapat 2 kasus tapi karena sidang DPR ditunda besok kayaknya. Jadi kita akan perbaikin semuanya. Kita akan perbaiki sisi supply, sisi demand, iklim investasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, sektor semuanya kita jalankan. 6% nggak terlalu sulit. Bukan kemarin saya bilang kan dalam setahun. Tahun ini 6% bisa. Karena ekonomi itu responnya cenderung agak lambat terhadap stimulus di beberapa bulan. Kalau saya injak sekarang ke sistem mungkin 4 bulan baru kelihatan. Tapi kan Anda lihat triwulan pertama udah kelihatan Januari ini lebih bergairah dari tahun sebelumnya kan. IHSG naik itu bukan karena
pemain pasar bodoh. Mereka itu orang-orang pintar. Mereka melihat prospek ekonomi ke depan seperti apa, mereka nilai kebijakan kita seperti apa, kemudian mereka tentukan posisi berdasarkan itu. Jadi asing sudah masuk ke sini 3 bulan terakhir kan modal asing inflow-nya positif. Pak, mau update mengenai cukai layer baru untuk rokok ilegal, Pak? Iya Pak, Itu jadinya jadi rinciannya gimana sih, Pak? Apakah akan ada cukai baru untuk rokok lokal atau seperti apa gitu, Pak? Kita ciptakan cukai baru khusus belum diputusin. Tapi akan ada keputusan kira-kira akan memberi ruang pada rokok-rokok ilegal untuk masuk ke situ. Nanti begitu ada cukai itu mereka masih main juga, kita kan tahu pusat-pusat industrinya di mana, saya akan tutup. Yang ditetapkan sebagai rokok lokal tuh ada pempisahnya nggak sih, Pak, antara rokok impor dari dari luar ataupun ada rokok yang memang diproduksi lokal? Rokok pure lokal yang ada di Madura itu. Iya, Madura dan tempat-tempat lain. Kalau yang luar yang ilegal ya saya tutup. Ya ampun itu mah. Pak, terkait likuiditas mau rencana nambah ini lagi nggak sih penempatan dana di Himbara Pak? Ikan biar Nah, sekarang sudah cukup. Tapi saya akan monitor dari waktu. Sekarang tuh udah tumbuhnya hampir, data terakhir hampir 13%. M0-nya sudah cukup kalau dijaga di situ terus untuk tumbuh kredit double digit. Kan tadi udah 9,7 di bulan Desember ya. Itu karena di akhir tahun aja baru uangnya nambah. Tapi kalau seperti sekarang, ini akan semakin memberi ruang dan memaksa kredit untuk tumbuh ke double digit. Jadi Anda nggak usah takut, ekonomi akan tumbuh lebih baik. Pak, Oke. Cina yang nggak bayar PPN Pak. defisit Bapak ada tanggapan nggak Pak untuk Kenapa, meyakinkan pasar defisit fiskal semakin negatif juga persen atau mungkin ada kemungkinan melewati dari insurance nggak? Defisit kan udah lama tahu, dan justru gini, defisit fiskal itu dipakai seperti itu untuk apa? Kamera Untuk kameranya yang mana? Ya, kameranya ini habisnya. Untuk menggairahkan perekonomian dalam negeri, kita hidupkan permintaan maupun sisi permintaan dan penawaran di dalam negeri. Kan kita tahu dari awal tahun lalu sampai Agustus itu melambat terus. Jadi kita perlu instrumen untuk memastikan semuanya berbalik. Kalau nggak kita sekarang udah menuju resesi dan krisis. Tapi kan kita udah balikan. Jadi defisit fiskal adalah suatu konsekuensi logis dari kita menjalankan kebijakan counter cyclical untuk membalik arah perekonomian, dan sekarang ekonominya sudah berbalik arah. Jadi prospek kita ke depan akan lebih bagus. Itulah yang disebut kebijakan fiskal yang cerdas, saya pikir. soal perusahaan pajak yang kita kan Paling 3% tidak lewat kan? Tidak lewat. Jadi di situ kita ini ya. Tapi kita berikan dorongan yang optimal buat perekonomian. Kalau enggak kita susah semua sekarang. Demo yang terjadi di bulan Agustus akhir September awal itu indikasi bahwa masyarakat sudah susah cari kerja, makanan sudah terganggu segala macam. Jadi kita mesti menciptakan kebijakan yang membalikkan arah itu, mengatasi itu. Kan sekarang udah nggak demo kan? Sedikit kan demonya. Dulu waktu gua ngomong gitu pada marah. Ini menteri yang baru soal ngomong. Tapi ya betul, ketika mereka punya harapan yang lebih besar dan bisa mencari pekerjaan lebih baik dibanding sebelumnya, lebih baik kerja dibanding demo. Jadi kewajiban kita, pemerintah dan bank sentral dan lain untuk memastikan bahwa ekonomi tumbuh lebih cepat ke depan sehingga lapangan kerja tercipta lebih banyak, sehingga orang nggak sibuk demo tapi sibuk bekerja.